Maka di sini kita akan bahas tentang bagaimana orang-orang mukmin ini bersekutu dalam tertipunya mereka bersama orang kafir. Bagaimana? Kapan orang mukmin itu tertipu? Kalau kemarin kita udah bahas orang kafir tertipu. Mungkinkah orang mukmin? Ternyata banyak orang-orang mukmin yusyarikuna fi gururil kufar. Mereka serikat bersekutu itu hampir sama. Ada bedanya dan ada samanya. Di mana orang mukmin dengan lisan mereka dan keyakinan mereka dan kepercayaan mereka, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar, kita bersyahadat, kita mukmin dengan lisan kita. Kita mukmin dengan kepercayaan. Al-iman hahuna iman. Dan Anda ikrarkan dengan dua kalimat syahadat. Namun idza dayyau amrullah ta'ala minal a'mali shalihah, jika mereka mengabaikan amal-amal saleh, satu, mereka abaikan, mereka tidak sholat, mereka malas sholat, malas puasa, malas ibadah, ada dayyau amrullah. Amrul khaliq wa amrul makhluk itu ada. Anda seandainya masuk dalam ranah amrul khaliq wa huwa amrullah, sami'na wa ta'ana. Kita nggak perlu tanya kenapa kita harus sholat. Kita nggak perlu tanya kenapa kita harus puasa. Hadza amrul khaliq. Ini perkara Allah. Jika Anda abaikan itu semua dari amal-amal saleh, wa tadannasu bisyahawat, di samping kita selalu mengabaikan amal perintah Allah dan larangan Allah, kemudian kita kotori jiwa kita dengan kita mengutamakan syahwat, bukan logika, bukan akal pikiran kita. Kapan kita kita merusak diri kita dengan syahwat? Di saat Anda punya rasa dan rasa itu memakan syahwat, rasa itu dimakan oleh syahwat Anda. Kapan kita ini merusak diri kita dengan syahwat? Di saat Anda punya rasa, kemudian rasa itu dikuasai oleh syahwat, di situ berarti Anda telah kotorkan diri Anda dengan syahwat. Tapi kalau Anda punya rasa dikuasai oleh akal pikiran Anda yang benar, maka berarti insya Allah hati Anda akan disucikan. Ini berbeda. Nah, kalau memang itu adanya, mereka mengabaikan perintah Allah dan mereka rusak diri mereka, mereka kotori diri mereka dengan mengutamakan syahwat mereka tanpa logika dan pemahaman yang benar. Wahum musyarikuna al-kufar fi hadzal ghurur, mereka termasuk orang-orang yang sama di dalam tertipunya dengan orang-orang kafir. Sama. Orang kafir tertipu dengan itu, Anda pun tertipu sama dengan orang-orang kafir. Apa tertipunya orang kafir? Dua, kehidupan dunia. Fal hayatud dunya lil kafirina wal jami'an gurur. Kayak ketika kehidupan dunia itu menipu orang kafir, menipu orang mukmin, maka semuanya mukminnya, kafirnya gurur, dia kena tipuan. Fa amma gururul kafir billah. Nah, sekarang kita pengen tahu, kalau memang kehidupan dunia itu bisa menipu orang mukmin, bukan orang kafir saja. Contoh tertipunya orang kafir bagaimana? Tertipunya orang kafir dengan dunia Allah. Dengan bagaimana? Qaulu ba'dihim fi anfusihim bi alsinatihim. Ucapan sebagian mereka
yang ada dalam diri nafsu mereka melalui lisan-lisan mereka. Apa kata mereka? Innau in kana Allah mu'iduna fanahnu haqqu min ghairina. Kalau memang Allah bisa mengembalikan kita, kita yang pantas untuk dikembalikan dibanding selain kita. Kenapa emang? Ada apa kok mereka mengatakan begitu? Karena mereka melihat orang mukmin itu ya berbeda dengan mereka, karena mereka ini orang-orang yang telah dibuka dunia mereka. Seperti itu terus dalam surah Al-Kahfi, di mana Allah memberikan contoh dua orang, ya, dua orang yang satu orang kafir Allah berikan begitu luas, satu orang Allah berikan luas dunia semuanya. Sampai mereka mengatakan dengan banyaknya hartaku ini tidak mungkin hancur hartaku itu. Sementara Anda orang mukmin tidak apa-apa. Harta Anda dan hartaku lebih banyak dibanding Anda. Ma'adunu antabida hadi abada. Aku yakin antabida hadi abada wa ma'adusa qaimatan. Nah ini ucapan orang-orang apa? Orang-orang kafir. Aku yakin ini gak bakal hancur, ini abadi selamanya. Dia menyangka, dan aku yakin dengan datangnya hari kiamat, saatnya aku dikembalikan, wala in ruditu ila rabbi la ajina khairam minha munqalaba. Aku dapatkan. Karena apa? Karena sudah jelas aku orang kaya, engkau orang miskin. Yang layak aku ini dikembalikan, bukan engkau. Nah, itu apa? Itu tipuan itu. Mereka menyangka mereka apa? Mereka memiliki segalanya. Seandainya Allah mengembalikan, aku yang pantas dikembalikan, bukan engkau. Nah sekarang ada satu permasalahan Bapak Abdul, kok ada orang ngomong gitu loh? Kok ada orang seperti mereka tertipu dengan ucapan seperti ini? Masa Bapak Abdul Guru? Gala Imam Ghazali, kok bisa mereka mengatakan begitu? Sebab tertipunya mereka karena mereka mengambil satu kias dari kiasnya iblis. Ini kiasnya iblis. Karena apa? Karena mereka itu memandang kadang kepada nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka di dunia. Begitu luar biasa. Akhirnya dengan luar biasanya kehidupan di dunia, mereka dikiaskan bahwa kalau memang saya bahagia di dunia, pasti bahagia di akhirat dengan gemelapan dunia yang dia miliki. Tuh, itu kiasnya mereka. Tertipu mereka. Dan mereka memandang, kadang-kadang memandang adabnya, saya nggak pernah disiksa sama Tuhanmu, ya, saya tidak pernah. Kalau memang saya tidak pernah disiksa, saya kiaskan pun saya akan apa? Akan tidak disiksa nanti di akhirat. Jadi perbandingannya di dunia. Itu yang katakan ad-dunya naqdun wal akhiratu nasi'atun. Ad-dunya khairun. Itu persangkaan mereka, dunia itu lebih baik karena cash. Sehingga mereka dengan melakukan seperti tidak sadar bahwa kebahagiaan yang mereka miliki itu akan membawa kesengsaraan di akhirat. Itu keyakinan kita. Tapi keyakinan mereka tidak. Kebahagiaan yang mereka dapatkan itu akan mendapatkan kebahagiaan kelak nanti di akhirat. Wa yaqulun fi anfusihim, mereka mengatakan dalam diri mereka, laula yu'adzibunallahu biman naqul hasbuhum jahannam misal bisal masir. Sudah, kalau enggak Allah mengadab kita, neraka jahanam cukup mereka itu yang mereka masuk. Kami enggak bakal masuk neraka jahanam. Bisal masir. Begitu jelek di tempat mereka. Itu pandangan mereka itu kadang-kadang tentang masalah kebahagiaan. Tertipu mereka.
Nah, wa maratan, kadang-kadang mereka memandang kepada orang mukmin, mereka orang fakir. Al-jannatu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul lil kafir, kata Rasulullah. Dunia itu penjara orang mukmin dan surga untuk orang kafir. Karena mereka melihat orang-orang mukmin itu pada miskin gitu. Orang-orang mukmin pada miskin. Siapa orang yang terkaya di dunia ini? Kalau kita lihat di sini nggak jauh-jauh lah. Jarang orang kafir yang susah gitu loh. Ya nggak? Cino-cino itu jarang gitu. Ya, bener apa enggak? Sukses kelihatannya oleh kita gitu loh. Fayazdarunahu, benar mereka mengejek orang-orang mukmin. Ahulai minallah alaihim bina. Apakah mereka yang pantas Allah berikan seperti itu dibanding kami? Kami yang pantas karena kami itu orang kaya, mereka orang susah. Dan mereka mengatakan, "Law kana khairan masabuna," kalau mereka orang baik nggak mungkin mereka masabakuna, mereka tidak akan mendahului kita. Mereka sudah law kana khairan masabakuna ilaih. Kalau mereka orang-orang baik, kenapa mereka tidak bisa mengalahkan kita? Kenapa? Kalau ngaku baik mereka, jadi ukurannya materi itu. Itulah contoh tertipu dengan dunia. Nah, orang mukmin itu ada begitu. Yes, Anda sukses, ente nggak sukses. Kenapa? Susah. Jadi sehingga di dunia ini hanya orang yang punya kedudukan dan orang yang punya uang yang disanjung, karena mereka meyakini kesuksesan di dalam kedudukan tinggi dan keuangan yang begitu banyak, akhirnya mereka mengagumi sampai mereka lupa dan teracuni bahwa kebahagiaan itu bukan tingginya kedudukan dan banyaknya harta, bukan. Nah, sekarang at-tatibul qiyas alladzi nadhamma fi qulubihim annam yaquluna. Jadi runutan kias mereka yang tertata dalam hati mereka, mereka mengatakan qad ahsanallahu ilaina bi ni'amad dunya. Mereka mengatakan apa? Allah telah memberikan kebaikan banyak kepada kami dengan kenikmatan dunia. Wa kullu muhsin fa muhib. Setiap orang yang punya setiap orang yang mendapatkan kebaikan, ya, setiap orang yang berbuat kebaikan dia dicintai. Wa kullu muhib fa muhsin, setiap orang yang dicintai ya dia orang yang berbuat baik. Disangka orang yang berbuat itu mahbub. Orang mahbub dia orang yang berbuat baik. Tidak. Jadi urusan orang zaman sekarang begitu. Kalau dikenal mahbub orang baik dia. Baik. Cakep dia. Disenengin orang dia. Banyak jamaahnya. Jamaahnya itu banyak. Muridnya banyak. Wah, dia berarti orang baik. Setiap orang yang berbuat kebaikan, oh pas kita cintai, nanti dulu, belum tentu. Nah ini ya, bal yakunu musin wa la yakunu muhib. Wa kullu muhib fa musin wa laysa, bukan, tetapi tidak semua orang yang musin itu muhib. Tidak semua orang yang berbuat baik dia dicintai, tidak. Baru bayakun ihsan sababu halaki. Bahkan kadang-kadang berbuat baik itu ada sabab hancurnya dia. Alal istidras, tapi istijah diulur. Falastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Diberikan kekayaan, terus dia menyangka dia, wah, anak hormat itu aman, anak orang kaya, anak punya kedudukan. Udah begitu orang fakirnya nunduk lagi, bodohnya itu. Orang zaman sekarang ini lebih baik ngambil dunia dibanding tuntunan dunia. Mereka menyangka begitu. Tidak seperti itu. Wadhalika mahdhal ghurur billahi azza wa jalla.
Ini sebenarnya puncak inti daripada tertipunya banyak manusia di sini. Dia menyangka ketika dia sudah banyak berbuat kebaikan, ana dicintai Allah, ana dicintai banyak manusia. Hati-hati, tidak semua orang yang berbuat baik itu dicintai, dan tidak semua kelihatannya dicintai dia berbuat baik. Tidak seperti itu. Itu kias yang salah itu. Karena apa? Kadang Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala yahmi abdahu minad dunya kama yahmi ahadakum maridahu kama yahmi ahadukum maridahu an tu'am syarab wa yuhibbu. Sesungguhnya Allah menjaga hambanya dari dunia. Menjaga, jangan kasih aja orang fakir deh. Jadi aja orang miskin katanya. Aku suka dia orang miskin. Seperti apa? Seperti seseorang menjaga penyakitnya gitu, dari makan, minum. Wawayubi sementara dia suka. Ente kena penyakit gula gitu loh. Pengen makan nasi, makan kambing, makan apa? Pengen nggak? Pengen. Betul. Nggak boleh makan nasi, nanti gula anak naik. Loh, ente kenapa? Nanti gula anak naik. Begitu juga Allah. Ketika Anda ditolak, dilarang oleh Allah untuk memiliki sesuatu, bukan berarti Anda dibenci oleh Allah, tapi justru Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah cinta kepada Anda. Nah, kita berdoa, ya Allah kok enggak dikasih-kasih ya Allah. Ente sakit bang. Kata Allah, ente sakit. Sakit apa? Sakit dunia ente. Kalau anak kasih dunia, ente lupa sama anak sayang sama ente, anak tarik. Makanya begitu. Ente mau minta apa? Minta ilmu. Bagaimana menjadi orang alim? Jalankan. Pengen jadi orang punya duit banyak? Jalankan. Bagaimana menjadi orang kaya gitu loh? Bukan kaya nyimpen duit loh. Kaya daripada apa? Menyebar duit. Jadi kita harus tahu. Anda pengen jadi punya uang, pengen jadi orang sukses. Sukses dalam apa? Punya kedudukan, guru Anda pengen punya kedudukan tinggi, orang kuat, berarti sayangi orang lemah. Bukan Anda manfaatin orang lemah. Anda pengen jadi orang kaya, guru, berarti banyakin sedekah, banyakin muru'ah, banyakin irdiah. Inilah sedekah wala muru'ah wala irdiah. Simpen itu. Bangun A, bangun B, bangun ini. Sebagian ente pengen minta sesuatu, tapi sesuatu itu Anda di luar jalur sesuatu. Gampang lo pengen jadi orang kaya, pengen punya duit banyak, gampang. Ente harus tahu tujuan orang punya duit lebih. Tapi kalau ente pengen jadi orang kaya, tidak menjalankan tiga ini, ente telah mengundang kehancuran dalam hidup ente. Mendingan jangan. Jadi orang miskin aja udah. Jadi orang miskin ya loh. Karena itu punya banyak ngundang kehancuran. La sodako wala muru'ah, seperti dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Ngapain? Itu istidraj dari Allah. Di saat Anda mendapatkan kekayaan tapi Anda tidak gunakan sesuai dengan tugas yang utama, itu istidraj dari Allah, uluran sebenarnya. Berarti Allah benci dengan Anda semua. Kasih. La ilaha. Walidha kana arbabul basair idza aqbalat alaihim dunya hazinu. Oleh karena itu orang-orang yang ahli basirah, kalau dunia datang ke mereka sedih. Dunia begitu banyak datang, rezeki banyak, sedih mereka. Kalau ente juga sedih sama, karena takut dipinta. Punya duit banyak bola-bola, biar gak dipinta. Sedihnya takut dipinta. Tapi kalau ulama-ulama tidak begitu. Sedihnya apa? Takut ini istidraj, uluran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza aqbala al-imamul faqru farihu. Kalau udah fagir senang, senyum. Bang, senyum tawa. Alhamdulillah. Punya duit bang? Enggak. Kok ketawa-tawa? Ya enak aja.
nggak ada beban, nggak ada beban, nggak ada. Hari ini Anda puasa karena nggak punya apa-apa, puasa aja. Hari ini malaikat nggak banyak pertanyaan dan nggak banyak catatan. Kalau yang kaya, yang atono, banyak pertanyaannya nanti. Makan pagi berapa menu ya, makan siang berapa banyak menu, penghasilnya dapat sekian berapa, pertanyaan pada hari itu banyak. Kalau penghasilannya sedikit, jadi nggak dicatat malaikat itu. Dan malaikat nggak banyak tanya hari ini. Senang kita. Kenapa? Hisabnya kurang. Kita nggak mikir ke situ. Makanya ulama Allah itu mikir ke situ. Makin banyak pemberian Allah makin sedih. Kenapa? Makin lama dihisab. Kalau kita kan nanti mau akhirat urusan nanti, mending duit banyak katanya. Waqalu marhaban bi syi'ari shalihin, mereka mengatakan selamat datang dengan tandanya orang soleh. Pengen jadi orang soleh? Pengen nggak orang soleh? Pengen, susah mau nggak? Syiarnya orang soleh itu susah. Tapi susahnya dermawan kita. Itu susah, minta susah, susah diatur, susah dinasehatin. Ini susahnya orang. Ada orang susah diatur, susah dinasihatin, susah diingetin. Paling susahnya manusia itu. Marhaban bi syaril salin fa. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu wa yaqulu rabbi akraman. Ada manusia jika Allah memberikan cobaan, kemudian Allah muliakan dan Allah berikan nikmat, fa yaqulu rabbi akraman. Allah muliain anak, nanti rezeki banyak banget nih, berarti Allah muliain sayang amanah. Alhamdulillah ya Allah. Kata Allah, ayasabuna annahum numidum bimalin wa bamin nusailahum fil khairat. Apakah mereka menyangka ketika kami menolong mereka dengan harta yang banyak, anak yang banyak, kemudian itu merupakan pemberian yang kami percepat untuk mereka dalam kebaikan? Tidak, bukan itu. Bala yash'urun, mereka tidak menyangka bahwa itu adalah uluran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bangga dulu itu punya ini punya itu, jangan. Sidraj itu. Jangan bangga dulu itu punya duit banyak, punya harta banyak. Istidraj itu. Dan nanti wahum la yash'urun, kalau kita tanya, "Bang, itu isu apa? Isu buat anak malam wirid kok. Anak sodako kok. Apaan istidraj?" Itu enggak bakal ya. Enggak bakal apa? Enggak bakal nerima gitu. Jadi wahum la yash'urun. Itu yang khair loh ya. Apalagi yang riba. Bang, riba apaan riba? Itu bang motornya riba. Enggak. Itu ngerasa itu. Bang, mobilnya riba itu bang. Hasil riba tuh mobil bang. Jangan. Yang udah lunas hancurin aja bang. Karena tetap aja riba lah. Nah, jual aja jual, duitnya sodakohin. Cuman jangan bikin masjid bang ya. Bikin apa? Bikin WC. Sama jalan-jalan, saking hinanya tuh para ulama gitu. Sedekah dari barang riba, sedekah. Pemberian dari barang riba, jangan ente bikin ke masjid. Buat jalan aja, karena nggak ada, itu kencing, nggak bisa disucikan. Kalau air musta'mal bisa, air musta'mal dibanyakin jadi air suci. Tapi kalau susah riba, susah dibersihin. Jadi kalau mau sedekah, bikin jalan aja. Atau mau WC umum. Anak mau bikin WC umum. Emang apa? Udah WC umum bikin. Berapa? Satu RT? 4. Banyak amat udah. Menjadi berapa? 12 juta. Bikin WC doang. Ya Masya Allah. Masya Allah. Itu tai tahu. Itu tai. Bagaimana nyuci ini? Jadi udah gitu ya. Itu tai. Tai bisa juga. Tai sampai 2 kulak. Kencing sampai 2 kulak. Ada kencing setengah kulak. Tambahin santri kencing. Kenapa? Biar sampai suci, mensucikan. Apaan?
kencing suci mensuci, nggak bisa, itu udah haram hukum. Paham? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan ulurkan mereka. Cuman mereka nggak sadar, kami ulur dulu, itu saja. Kasih dulu. Wa umli lahum, dan habis tulis mereka akan ku tulis untuk mereka inna kaidi matin. Tipu daya kami itu kuat. Saking kuatnya nggak sadar dia itu bahwa itu istidroj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak sadar saking kuatnya gitu. Falamma nasu ma dzukiru, ketika mereka lupa dari apa yang mereka diingatkan, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami buka untuk mereka pintu semuanya. Wah, dia maksiat, dia dosa, wah lancar itu. Absurd, makasih guru. Dilancarin usahanya Allah. Masya Allah. Padahal hidupnya lalai, hidupnya lupa sama Allah, Allah jeblakin itu dunia. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika dia bangga dan senang dengan apa yang mereka dapatkan, akhadnahum bagdatan, kami hancurkan seketika. Faidahum mublisun. Lihat. Faman amana billahi ta'ala ya'man min hadzal ghurur. Siapa yang percaya sama Allah, dia akan aman dari tertipunya dunia. Percayakan sama Allah. Percayakan semua kepada Allah hidup Anda. Anda tidak akan tertipu. La ilaha. Nah, sementara dunia yang sekarang kita lihat ini, kita banyak tertipu. Kalau banyak tertipu, dengan cara bagaimana kita selamatkan diri kita? Alhamdulillah kita ada di Majlis Dzikir. Jangan sampai lupa dari bacaan yang Anda baca, dan jangan lupa dari pelajaran yang Anda sudah terima, karena itu yang menjadikan Anda tidak tertipu. Tapi kalau Anda lupa dengan nasihat yang ada dan Anda jauh dari Allah, tidak mau berzikir, maka yakinlah Anda tertipu. Maka percayakan semuanya kepada Allah. Yakini janji Allah pasti. Yakini itu semua akan dijamin oleh Allah. Anda hidup tenang dan tawakal Allah. Udah, sabar. Kata Nabi, bersabarlah dari kesusahan yang menimpa engkau. Walaupun engkau makan biji-bijian gandum yang Anda dapatkan dari sampah-sampah yang dikelilingi oleh anjing-anjing, bersabar, makan. Itu rezeki Anda, sabar. Kita kan gak pernah makan sisa anjing. Uwais Al-Qarani mengatakan, wahai anjing, seandainya di situ ada sisa makanan rezeki untuk kusisakan. Saking berhati-hatinya. Namun ketika seorang membuntuni Uwais Al-Qarani, dan Uwais tahu dibuntuti, dan Uwais tahu dia berhari-hari membuntuti Uwais tanpa makan, kata Uwais, ta'al ya fulan. Uwais Al-Qarani mengambil air, dan air itu berubah menjadi susu. Dia mengambil pasir, pasir itu berubah menjadi madu. Dia ambil itu bebatuan, batu-batu itu menjadi kurma. Dan Uwais mengatakan, ya fulan bin fulan, makanlah ini, makanlah ini. Aku lihat engkau telah mengikuti aku berhari-hari, makan ini. Setelah kau makan, jangan ikuti aku lagi. Begitu. Orang tersebut ketika menjamu orang yang ikuti dengan makanan dan yang begitu lezat, dia sendiri, dia rela makan sisa-sisa anjing karena menjaga yang syubhat,
dan dia rela untuk makan dengan apa yang dia butuhkan. Allah, lihat Uwais Al-Qarani, contoh besar buat kita. Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in, kehati-hatian dalam makan sampai segitu. Sementara kita, ainal good, di mana makanan pokok kita? Allah arhamna muslimin wa fatna muslimin. Hidup kita ini selalu mengundang kehancuran, dan bumi memang kan hancur, bukan begitu aja hancurnya. Bumi ini hancur sampai terjadi hari kiamat karena dari makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, dari manusia yang mengundang kehancuran sendiri. Siapa? Adalah orang-orang yang mengambil dunia melebihi daripada batasnya, maka dialah orang yang mengundang kehancuran. Sampai datang al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal. Allahumma salim minal muslimin wa ahfadnal muslimin insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita ya. Kita minta sama Allah, ya Allah, ya Rabb, bila haulin wala quwwah, kita tidak daya dan upaya untuk menghadapi zaman sekarang tanpa kekuatan iman yang Kau berikan pada aku, ya Allah. Kuatkan iman kami, kuatkan ya Allah, jangan sampai goncang dan terayu kami dengan dunia yang menipu kami, dan terayu oleh setan-setan yang terkutuk, yang berusaha untuk menjerat hidup kami sampai kami terpuruk dalam kehidupan, terpuruk karena murka-Mu ya Allah. Ya, dan sampai kita termasuk orang-orang seperti itu, rugi. Anda akan hancur, lebur, kalau Anda masih begitu saja. Anda akan hancur lebur, ketika hancur tidak bisa Anda bangkit lagi. Aku mengatakan inta'as wan aqas, kata Nabi Muhammad. Inta'as wan aqas, Anda akan sial dan akan dibalik oleh Allah kesialan Anda. Ta'is abdud dinar wa darahim, celaka budaknya uang, walan taqash, dan dia tidak bisa bangkit lagi. Hati-hati, di saat uang itu telah meracuni engkau, engkau akan jatuh dan tidak akan bisa bangkit lagi. Bukan itu saja, akan dibalik hidup kita ke dalam derajat yang rendah. Hati-hati, jangan main-main dengan uang. Kenapa? Gal Imam Ghazali, ad-dirhamu wad-dinaru akhassul amwal. Uang adalah harta yang paling terendah dalam kehidupan makhluk di dunia ini. Maka jangan kau sembah dia, jangan kau punya kecondongan kepada dia, jadikan itu untuk kebaikan, maka dia akan menjadi khair, menjadi sesuatu yang baik. Amin ya rabbal. Insya Rabbana fa'na bima alamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dina ma'alikuti unta wa dakar dawa biya subhanakallah wa tahiyatu biya salam wa akhir alhamdulillah ya Rabbi.